Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian manasik haji manasik umrah, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai tawaf. Wa ma huwa tawaf, apa yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Baitullah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dan Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita, dimulai dari Hajar Aswad dan selesai di Hajar Aswad pula. Jadi jumlah putarannya harus 7 putaran, kemudian harus diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Dan yang tidak kalah pentingnya, senantiasa keberadaan Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri kita. Jadi kita jangan menghadap ke Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah, tapi senantiasa konsisten Ka'bah posisinya berada di sebelah kiri kita. Itu adalah kaitan dengan masalah tawaf. Kemudian dasar hukum pelaksanaan tawaf, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antutahhira baiti lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Dan kami sudah janjikan, sudah perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail untuk senantiasa mensucikan Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud di Baitullah. Kemudian apa itu syarat-syarat tawaf? Syarat-syarat tawaf pertama adalah harus suci dari hadas dan najis, baik itu badan, pakaian ataupun tempat, itu diyakini suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, diwajibkan menutupi aurat selama kita melaksanakan tawaf. Yang ketiga adalah harus diawali atau dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian syarat yang keempatnya adalah senantiasa Ka'bah atau Baitullah berada di sebelah kiri kita. Yang kelima adalah harus 7 putaran. Kalau toh kita kurang, maka harus digenapkan. Satu kali lagi harus sampai kepada 7 putaran. Kemudian harus dilaksanakan di dalam masjid. Seperti yang kita maklumi bahwa keberadaan Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram, maka tawaf pun harus ada di dalam Masjidil Haram. Jadi tidak sah manakala kita tawaf mengelilingi Ka'bah tapi posisi kita di luar Masjidil Haram. Kemudian dilaksanakan harus mutawaliyah, harus berturut-turut. Putaran pertama, lanjut putaran kedua sampai kepada putaran ketujuh. Bagaimana kalau batal? Contohnya kita kentut semisalnya, maka kita bisa keluar dari putaran. Kemudian setelah kita wudhu, masuk lagi ke putaran yang tadi kita batal. Contohnya kita batal di putaran kelima,
maka putaran ke-1, kedua, ketiga, dan keempat itu tidak usah diulang karena sudah sah. Hanya putaran kelima yang saat kita kentut maka itu diulangi kembali, dan mengulangi adalah harus dari Hajar Aswad. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Setelah kita selesai 7 putaran, kemudian kita sholat sunat tawaf. Niatnya nawaitu usolli sunnata tawafi rakaataini ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah selesai Fatihah dibacakan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah selesai Fatihah kita bacakan suratul Ikhlas. Kemudian yang ke-9 itu syarat tawaf adalah harus berjalan kaki bagi mereka yang mampu. Kalau ternyata kita dalam kondisi sakit, maka bisa pakai tandu atau pakai dorongan kalau kondisi kita dalam keadaan sakit. Kemudian yang ke-10 adalah niat tersendiri. Kalau tawaf itu berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan dengan haji atau dengan umroh. Contohnya kita melaksanakan tawaf sunat, maka harus niat tersendiri. Tapi kalau kita melaksanakan tawaf ifadah dalam rangkaian ibadah haji atau tawaf umroh dalam rangkaian ibadah umroh, maka ketika tawaf kita tidak usah talapun niat tawaf karena sudah ada ikatan dengan ihram haji atau ada ikatan dengan ihram umroh. Tapi kalau kita melaksanakan tawaf sunat, maka kita harus niat. Niatnya nawaitu an utawifa bihadzal baitil atiq, atau kita niatkan dengan bahasa Indonesia, aku niat tawaf sunat 7 putaran di Baitullah. Kemudian berikutnya adalah macam-macam tawaf. Macam-macam tawaf yang kita bisa lakukan selama kita di Masjidil Haram itu ada 4. Pertama adalah tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Adalah tawaf ketika datang ke Mekah pertama kali tentunya. Jadi hari pertama kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, maka melaksanakan tawaf kudum, dan itu dilakukan bagi mereka yang haji ifrad atau haji qiran. Bagi haji tamattu cukup dengan tawaf umroh. Jadi sekali lagi, tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan pertama kali kita datang ke Masjidil Haram dan kita melaksanakan kaifiat haji ifrad atau haji qiran, dan tidak ada tawaf kudum di dalam kaifiat haji tamattu. Yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilaksanakan setelah kita meninggalkan Arafah, yang apabila ditinggal maka tentunya hajinya tidak sah. Karena tawaf ifadah adalah bagian dari rukun haji. Apabila ditinggal maka hajinya tidak sah. Kemudian yang ketiganya adalah tawaf wada. Tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf pamitan. Saat kita akan meninggalkan Masjidil Haram, saat kita akan meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, maka kita harus melaksanakan tawaf wada. Dan hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggal maka dia hajinya sah, tapi dia wajib untuk melaksanakan dam atau pemotongan seekor kambing di tanah haram bagi mereka yang meninggalkan tawaf wada. Yang terakhir adalah tawaf sunat. Tawaf sunat dilakukan waktunya kapan saja tanpa harus menggunakan pakaian ihram dan tanpa harus diikuti dengan sa'i, karena bukan rangkaian dari ibadah haji atau ibadah umroh.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji, kalau kita masuk ke Masjidil Haram kemudian kita menggunakan pakaian biasa, maka kita bisa memilih amalan apa yang akan kita lakukan. Pertama adalah tawaf sunat. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat sunat. Kalau tidak bisa melaksanakan bacaan Al-Quran. Kalau tidak bisa baca aurat, baca sholawat dan yang lainnya. Tapi selama di Masjidil Haram, kegiatan yang paling utama adalah tawaf. Mengapa? Alasannya? Alasannya adalah karena tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram saja, tidak bisa dilakukan di luar Masjidil Haram. Sedangkan ibadah yang lain, contohnya baca Al-Quran, sholat sunat, wiridan, baca sholawat, itu bisa dilakukan di mana saja di luar Masjidil Haram. Tapi kalau tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Untuk itu pesan kepada seluruh calon jemaah haji atau jemaah umrah, perbanyaklah melaksanakan tawaf sunat mumpung kita berada di Masjidil Haram. Kemudian apa yang harus dibaca saat kita melaksanakan tawaf? Bukunya, buku panduan dari Kementerian Agama sudah disiapkan dan di sana sudah ada rangkaian doa-doa tawaf mulai dari putaran pertama, putaran kedua sampai kepada putaran ketujuh. Dan apabila Bapak dan Ibu calon jemaah haji, calon jemaah umrah, karena doa yang ditulis di buku panduan tersebut panjang, maka ada alternatif. Daripada yang panjang tidak bisa karena tidak hafal, maka bisa dibacakan adalah zikir pada pelaksanaan tawaf. Putaran pertama, kalau kita tidak hafal doa yang panjang, maka baca saja takbir. Berapa kali? Ya, mulai dari kita melambaikan tangan ketika kita istilam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar saat kita di Hajar Aswad, maka saat itu pula kita melaksanakan atau membacakan takbir di putaran pertama sampai kita kembali ke Hajar Aswad. Putaran kedua bisa dibacakan tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah selama putaran kedua dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Yang ketiga, putaran yang ketiga adalah tasbih, membacakan subhanallah putaran ketiga. Putaran keempat bisa dibacakan adalah alhamdulillah atau alhamdulillah. Putaran yang kelima adalah alternatif bagi mereka yang tidak hafal adalah membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Putaran yang keenam ini doa alternatif, dibacakan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan putaran yang terakhir yakni putaran yang ketujuh, maka alternatif doa dibacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekian pokok bahasan tawaf yang dapat kita uraikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bakal berharga bagi Bapak dan Ibu calon jemaah haji atau calon jemaah umrah dan sebagai kenangan bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.